Selamat datang di video tutorial cara komunikasi serial I2C menggunakan 5 Arduino. Nah, pada percobaan kali ini kita menggunakan 5 Arduino, yang dimana satu Arduino berperan sebagai Arduino Master dan 4 Arduino lainnya berperan sebagai slave. Ingin tahu videonya seperti apa? Tonton terus ya. Sebelum kita masuk ke perakitan Arduino-nya, ada beberapa sub pokok bahasan yang akan kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama, definisi I2C, dan yang kedua adalah cara kerja dari I2C. Sebenarnya apa sih arti dari I2C itu? I2C adalah salah satu protokol komunikasi serial yang dimana pengiriman datanya hanya melalui satu jalur, yaitu SDA atau serial data. Bagaimana sih cara kerja I2C ini dalam pengiriman data? Nah, cara kerja dari I2C ini adalah data itu ditransfer berbentuk pesan. Kemudian pesannya itu dipecah menjadi bingkai data, yang dimana bingkai data ini berisikan alamat biner yang digunakan untuk slave. Kemudian alamat inilah yang jadi parameter oleh master untuk melakukan pengiriman data. Nah, inilah gambaran dari pengiriman data pada komunikasi I2C. Bisa dilihat ya teman-teman. Inilah contoh koneksi I2C dengan Arduino. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini adalah pin koneksi I2C yang ada di Arduino. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke perakitan Arduino-nya supaya teman-teman lebih paham lagi tentang komunikasi serial I2C ini. Langsung saja. Hubungkan pin A4 dan A5 antara Arduino Master dan Arduino Slave, potensiometer ke A0 Arduino Master, LED 1 ke pin 13 Arduino Slave, LED 2 ke pin 12 Arduino Slave, LED 3 ke pin 7 Arduino Slave, dan LED 4 ke pin 8 Arduino Slave. Jika sudah semua terhubung, maka langkah selanjutnya adalah penguploadan program. Kita masuk di pemrogramannya. Nah, di sini saya akan bahas terlebih dahulu pemrograman pada Arduino Master. Program Arduino Master ini saya ambil dari website ini ya teman-teman. Nah, di website ini membahas tentang komunikasi serial I2C juga, tapi Arduino-nya itu dua Arduino, yang dimana satu Arduino itu berperan sebagai Arduino Master atau transmitternya, dan satu Arduino-nya lagi berperan sebagai Arduino Slave atau receivernya. Oke, lanjut.
ada kata pagar include wire.h. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menginisialisasi library I2C ini, teman-teman. Jadi library apapun bisa, tapi asalkan kita tahu setiap library yang mau kita gunakan itu pas. Misal kita mau menggunakan servo nih. Servo itu kan punya library tersendiri. Nah, nama library-nya adalah servo.h. Jangan lupa kata pagar include wire.h. Kebetulan karena kita akan melakukan percobaan komunikasi serial I2C, jadi I2C itu punya library. Nah, inilah namanya wire.h. Hanya itu apa? Header file. Jadi dalam sebuah library itu ada namanya fungsi-fungsi program yang memang kita perlukan untuk kita panggil ke dalam program kita agar mampu menunjang kinerja dari program yang kita buat. Jadi kita perlu nih panggil library. Sangat penting, teman-teman. Kalau misalnya sebuah komponen yang mau kita program itu mempunyai library, kalau nggak punya library juga nggak masalah. Jadi setiap komponen yang kita mau gunakan untuk diprogram, kalau dia punya library, nah kita perlu tuh panggil library-nya agar mampu menunjang pemrograman yang kita buat, teman-teman. Gitu. Lanjut ada kata pagar define, baru /addr1 define dalam sebuah pemrograman itu maksudnya sebuah konstanta, teman-teman, atau ketetapan. Nah, di sini kita menetapkan apa? Oh, ternyata di sini kita menetapkan /addr1 di 1. Slave ini Arduino slave, addr ini address 1 beralamatkan 1 gitu. Ini bisa teman-teman ganti bahasanya jadi bahasa yang sekiranya teman-teman bisa mengerti dan mudah untuk memahaminya. Nah, Arduino Slave 1 itu beralamatkan 1. Jadi kita menetapkan si Slave 1 ini alamatnya di angka 1. Begitu juga seterusnya. Kita tetapkan Arduino Slave 2, oh beralamat 2. Arduino Slave 3 beralamatkan 3. Arduino Slave 4 beralamatkan 4. Kalau teman-teman gunakan 6, nah tambah lagi Arduino Slave 5 beralamatkan 5 dan Arduino Slave 6 beralamatkan 6. Gitu. Define ini hanya menetapkan saja alamat-alamat atau tujuan si transmitter ini untuk mengirimkan data. Loh, kenapa kita memerlukan alamat dalam pengiriman data? Gini, teman-teman. Jadi fungsi alamat ini agar tidak dalam proses pengiriman data itu si transmitter tidak salah mengirimkan data, teman-teman. Maka kita perlulah alamat di setiap masing-masing Arduino Slave. Misal transmitter mengirimkan Arduino Slave 1, oh alamatnya 1, si transmitter tahu, nah, maka data akan mengalir ke Arduino Slave 1 karena sudah kita tetapkan alamat-alamatnya di masing-masing Arduino Slave tadi. Gitu. Karena kita juga menggunakan tipe komunikasinya itu I2C, serial I2C. Jadi I2C ini memerlukan sebuah alamat gitu untuk pengiriman data. Lanjut. Ada integer pin port A0. Integer merupakan sebuah tipe data yang cakupan nilainya itu bilangan bulat, teman-teman. Nah, pin port adalah di mana kita meletakkan atau sebuah variabel untuk mengetahui, oh ternyata potensiometer diletakkan di pin A0. Nah, kenapa A0? Jadi gini, teman-teman. Potensiometer itu kan nilainya analog ya, teman-teman. Jadi dalam pemrograman Arduino itu nilai analog itu memiliki range nilai dari 0 sampai 1023. Nah, kenapa kita taruh di A0? Karena A0 lah yang memang pas untuk mencakup nilai dari si potensiometer. Kalau kita letakkan di digital, apakah pas? Oh, tidak. Ternyata karena digital itu kan hanya 0 dan 1. Kalau kita letakkan di PWM, apakah pas?
Tidak juga, karena nilai PWM itu berkisaran dari 0 sampai 255. Jadi tidak sesuai. Nah, maka kita letakkanlah si potensiometernya di pin analog biar cakupan datanya itu pas dari 0 sampai 1023. Lanjut, ada integer val. Val ini kan dalam bahasa Indonesia adalah nilai ya, atau value. Jadi kita ini fungsinya ini untuk menampung menampung nilai atau menampung wadah nilai dari potensiometer itu. Nah, kita udah tetapkan nih si potensiometernya di pin A0. Kan kita perlu tuh nilai-nilai dari keluaran yang dihasilkan oleh potensiometer. Kita buatlah wadah, kita buatlah tempatnya untuk menampung nilai tersebut. Kita buat yang namanya val. Nah, kalau mau pakai bahasa Indonesia bisa buat nilai pot atau nilai potensiometer. Nah, kenapa di sini sama dengan 0? Agar ketika pada proses start si potensiometer itu benar-benar dalam keadaan 0. Jadi kita buat value untuk menampung nilai potensiometer itu memang dalam keadaan 0. Nanti ketika diputar maka akan lanjut atau continue nilainya gitu. Lanjut, kita ke void setup. Void setup dalam pemrograman Arduino itu merupakan program yang hanya bekerja sekali saja. Kan kalau misalnya ini kita lagi buka Arduino, terus kan di Arduino itu tampilannya ada void setup dan void loop ya teman-teman. Void loop. Void setup hanya bekerja sekali dan void loop ini berulang kali gitu. Namanya juga loop, berulang atau mengulang gitu. Di void setup ada wire.begin. Fungsinya apa? Fungsi wire.begin ini seperti yang saya katakan tadi, kan dalam sebuah library tadi ada yang namanya program yang kita perlukan untuk menunjang kinerja program yang kita buat. Nah, maka kita panggillah fungsi-fungsi yang ada di library itu. Inilah dia teman-teman, wire.begin. Kita buat ruang atau kita yang menjembatani agar programnya itu masuk ke dalam program kita. Program ada dalam sini masuk ke dalam program yang kita buat. Nah, wire.begin. Kalau nggak ada ini, program akan error gitu teman-teman. Jadi kita harus buat dulu ruangnya, sebuah ruang untuk memberikan jalan agar program yang ada dalam library ini bisa kita gunakan ke dalam program yang kita buat ini teman-teman. Tuh, serial.begin 9600. Serial.begin ini artinya baud rate. Baud rate. Baud rate itu apa? Baud rate itu merupakan kecepatan pengiriman data dari transmitter ke receiver. Jadi di sini saya gunakan 9600 karena memang sudah cukup di angka segitu. Datanya juga tidak terlalu banyak yang dikirimkan. Hanya untuk menghidupkan LED atau menjadikan LED kedap-kedip dengan interval waktu. Sesuai interval waktu, sorry teman-teman. Lalu ada kata pin mode, analog pin input. Pin mode artinya gitu. Kita tetapkan si potensiometer ini sebagai apa? Pin mode itu hanya mengenal dua, input dan output. Nah, karena si potensiometer ini kan akan mengirimkan data ya teman-teman, memberikan nilai. Jadi kita tetapkanlah dia input. Kenapa kita tetapkan sebagai input? Karena si potensiometer ini yang mengirimkan data, yang memberi data gitu teman-teman, supaya LED bisa membaca datanya dari Arduino Master atau potensiometer ini. Jadi pin mode ini hanya sebuah ketetapan pin, apakah dia sebagai input atau output. Nah, ini kan analog pin, sebenarnya kita udah ganti dulu pin pot, udah ganti dulu pin pot. Pin pot. Nah, pin potensiometer ini karena dia mengirimkan nilai, maka kita tetapkan sebagai input. Jadi potensiometer ini termasuk juga ke dalam sensor teman-teman, sensor putar. Dia kan kita putar tuh, terus
nilainya keluar. Nah, kita kirimkanlah nilainya itu ke slave. Nah, dapat kita asumsikan itu si potentiometer ini sebagai input karena dia memberikan nilai ke Arduino slave. Nanti Arduino slave yang terjemahkan dibaca, lalu indikator apakah sebuah data sudah terkirim adalah LED. Itu teman-teman. Kita lanjut ke void loop. Nah, void loop tadi adalah program yang berulang-ulang. Terus di sini ada delay. Delaynya ini dalam satuan pemrograman itu adalah millisecond ya teman-teman. Jadi kita tetapkan delaynya itu 50 millisecond. Dalam pengiriman datanya itu pasti ada delay ya teman-teman. Kita berikan delay agar datanya itu tidak menumpuk. Jadi kita berikan delay dulu. Setelah udah mengirimkan satu, delay untuk persiapan pengiriman data yang kedua, delay dulu selama 50 millisecond. Lanjut ada val. Nah, kan val tadi untuk menampung nilai potentiometer ya teman-teman. Nah, val sama dengan map. Jadi kalau kita artikan atau bahas dalam pemrograman, map ini mapping nilai. Maksudnya apa? Mapping untuk pemetaan nilai kan nih, nilai potentiometer kan 0 sampai 1023 akan dipetakan menjadi 255 dan sampai 1 gitu. Nilai apa yang dipetakan? Ternyata nilai dari potentiometer tadi yang kita taruh di analog 0 itu. Terus ada analog read. Analog read ini fungsinya untuk membaca nilai analog yang akan dikeluarkan oleh si A0 ini. Jadi kalau kita udah taruh di A0 nih, kita mau baca nih nilai analognya itu. Mana ya nilai analognya? Berapa ya nilai analognya? Nah, kita gunakanlah fungsi analog read ini untuk membaca nilai dari si pin port. Kalau digital berarti digital read. Terus kalau misalnya mau mengindikasikan atau indikator, digital write, atau kalau pin analog jadi analog write gitu. Kalau read itu membaca, kalau write itu menuliskan atau sebagai indikator. Perbedaan antara read dan write. Lalu ada wire.begin transmission /ADDR1. Nah, artinya apa? Ini termasuk fungsi yang ada dalam ini, library ini. Kita panggil dia. Nah, ini artinya transmisi pada Arduino slave 1 akan dimulai gitu teman-teman. Pengirimannya akan dilakukan. Jadi memulai pengiriman pada, artinya gini kalau kita analogikan secara bahasa sederhana ya, memulai pengiriman pada Arduino slave 1. Oke. Baru apa yang mau dikirim? Nah, wire write ini merupakan indikasi pengiriman. Tipe data apa ya? Tipe apa yang dikirim? Ternyata nilai val. Val itu kan tadi udah saya jelaskan adalah nilai potentiometer. Ternyata si Arduino slave 1 akan menerima data nilai dari potentiometer. Jadi kalau misalnya kita mau kirim sebuah data nih, maka kita perlukanlah sebuah fungsi yang namanya wire.write. Buka kurung, terus tipe data atau nilai apa ini yang mau dikirim ke si Arduino slave. Ternyata nilai potentiometer yang sudah di mapping tadi, yang sudah dipetakan, yang awalnya 0 sampai 1023 dipetakan menjadi 255 sampai 1, dipetakan atau gitu kan. Kita putar 0 terus naik misalnya dari 500 atau 1023. Nah, dipetakanlah sama dia. Kalau 0 dibacanya 255 nanti sama outputnya, terus 1023 dibaca 1 gitu sama output atau Arduino slave tadi. Terus wire and transmission, pengiriman data berhenti, pengiriman data selesai gitu teman-teman maksudnya. Wire.end transmission, jadi pengiriman data pada Arduino slave 1 telah selesai dilakukan. Lanjut ke Arduino 2 slave 2. Nah, ini dia sama saja seperti yang tadi, wire.begin transmission 2. Terus ke Arduino mana? Arduino slave ADDR2 nih yang sudah kita tetapkan tadi konstantanya atau ketetapan alamatnya. Nah,
Terus data apa yang dikirimkan? Nah, data nilai dari potensiometer tadi. Terus pengiriman selesai, lanjut lagi ke Arduino Slave 3 dan seterusnya. Begitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk di pemrograman Arduino Slave. Nah, program Arduino Slave ini saya ambil dari ini ya teman-teman, website ini, website yang sama seperti Arduino Master. Kita langsung saja include wire.h. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini inisialisasi untuk library I2C. Jadi masukkan library I2C. Nah, nama library-nya apa? Wire.h. Seterusnya ada define slave addr1. Define slave addr1 ini kan konstanta ya teman-teman, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya di Arduino Master. Nah, ini ketetapan untuk menetapkan alamat di setiap masing-masing Arduino Slave. Nih, kita tetapkan Arduino Slave 1 di alamat 1, Arduino Slave 2 di alamat 2, Arduino Slave 3 di alamat 3, dan Arduino Slave 4 di alamat 4. Lanjut, kita kan ini kan Arduino Slave ya teman-teman. Biar kita bisa tahu di mana peletakan di mana indikator bahwa data itu sudah sampai, maka kita pakai LED. Sebenarnya kita bisa ganti sih pakai motor, pakai servo, dan yang lain-lain. Nah, cuman karena percobaan ini kita gunakan LED, kita tetapkanlah pin-pin di LED. Nah, untuk LED 1 ditetapkan di pin 13, LED 2 di pin 12, LED 3 di pin 8, dan LED 4 di pin 7. Itu teman-teman. Jadi ini hanya menetapkan sebuah pin LED yang terhubung ke Arduino itu. Lalu ada INTRD. Maksudnya adalah receive data yang diterima dari Arduino Master. Jadi dibuatkan sebuah wadah untuk menerima datanya itu. Namanya receive data atau tempat diterimanya sebuah data gitu teman-teman. Lalu ada variable for blink rate. Nah, karena kita membuat cara kerja LED-nya adalah kedap-kedip, blink ini kan kedap-kedip ya artinya teman-teman. Jadi interval waktu yang diperlukan LED 1, LED 2 kedap-kedipnya kita buat ya selang waktunya itu. Nah, inilah namanya INTBR. Nanti saya akan jelaskan lagi di bawahnya itu ada nanti cara maksudnya interval waktu apa sih, nanti saya jelaskan di bawah ya. Oke. Lanjut, ada pin mode. Nah, kan LED ini kan indikator ya teman-teman. Maka kita tetapkan sebuah input pin mode-nya itu untuk LED adalah output. Kalau tadi kan potensiometer memberikan nilai. Nah, kalau si LED membaca nilainya nih. Nah, kita tetapkanlah si membaca nilainya sebagai output, indikator output gitu teman-teman. Kalau potensio kan input tadi. Di setiap LED pada Arduino Slave itu kita tetapkan sebagai output. Baru ada wire.begin untuk inisialisasi setiap alamat. Nih, kita buka ruangnya, kita beri jalan pengiriman datanya itu. Kita memulai di alamat 1, Arduino 1, Slave addr1, baru addr2, addr3 yang udah kita tetapkan alamatnya tadi ya teman-teman. Lanjut, wire on receive, buka kurung receive event. Wire.onReceive ini artinya ketika data diterima dari master gitu. Ini merupakan fungsi untuk penerimaan data dari master teman-teman maksudnya. Terus data apa yang diterima? Nih, receive event. Nah, inilah receive event, isi programnya void receive event. Isi programnya apa? Nah, RD ini kan tadi yang saya bilang receive data. Dia membaca data dari si Arduino Master. Ini dia wire.read, membaca data ya kan teman-teman. Membaca data dari Arduino Master. Kemudian serial.println artinya ditampilkan di serial monitor nanti teman-teman. Datanya itu akan ditampilkan, nilainya itu akan ada nilai-nilainya tertampil di serial monitor. Jadi kalau kita menampilkan sebuah teks, karakter, angka, itu gunakan fungsi serial.println atau print juga bisa teman-teman. Gitu. Lanjut, void loop. Nah, ini delay yang tadi yang saya sudah jelaskan di Arduino Master sama ya. Di Master dan Slave itu sama kan, karena kita 50 milisecond di Master, maka kita gunakan juga 50 milisecond di Slave, sorry. Lalu inilah
BR-nya yang saya jelaskan. BR di mapping lagi nilainya. Kan RD ini kan receive data ya. Tadi ingat nggak teman-teman sebelumnya di Arduino Master kita mapping datanya dari 0, 1023, 1 sampai 255 ya. Nah, di mapping lagi oleh si BR ini, kita mapping lagi dari 1, 255 diubah lagi menjadi 100 sampai 2000. Nah, ini katakan calculate blink value. Ini artinya interval waktu yang dibutuhkan untuk LED kedap-kedip antara LED satu ke LED lainnya. Nanti kita tengok outputnya ya, bagaimana cara kerja dari program ini. Nah, lalu ada digital light. Digital light ini bagaimana nih LED-nya akan bekerja? Kita tetapkanlah LED 1 menyala dulu terlebih dahulu. Terus ada delay CBR tadi, interval waktu. Ini nilainya, nilai dari sini ditetapkan ke dalam delay. Terus digital light LED 1 low. Jadi LED 1 itu hidup dulu, baru ada jeda, baru mati, baru lanjut ke program digital light nih LED 2. Begitu juga seterusnya teman-teman. Jadi bergantian gitu sesuai putaran potensiometernya. Jadi potensiometer ini berfungsi untuk mengatur kecepatan blink atau kedap-kedip dari setiap LED gitu teman-teman.